Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 atau pada tanggal 23 Sifan 5782, diambil dari Bilangan 15 ayat 38 sampai 39 yang berkata demikian saudaraku. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat rumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada rumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada rumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari menurut hatimu dan seturut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang rumbai-rumbai pada pakaian. Di dalam kitab Bilangan 15 ini, Bapak Yahweh menetapkan saudaraku untuk membuat rumbai-rumbai pada pakaian. Dan rumbai-rumbai ini saudaraku memiliki fungsi dasar atau fungsi asasinya adalah untuk pengingat saudaraku. Di ayat yang ke-39 berkata, dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada rumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh Elohim. Itulah rumbai-rumbai yang ada di pakaian ataupun di talit, yang disebut juga dengan sit-sit seperti ini saudaraku. Sehingga sit-sit ini juga menggambarkan ada simpul, ada 5 simpul, 1, 2, 3, 4, 5 kiri dan 5 kanan saudaraku. Jadi inilah juga menjadi gambaran 10 perintah Elohim itu saudaraku, atau aksara Debarot. Sehingga setiap Bani Israel atau kita yang percaya kepada Bapa Yahweh melihat sit-sit ini adalah merupakan suatu pengingat akan seluruh perintah Bapa Yahweh saudaraku. Dan ini yang menjadi harus kita ketahui sebagai asasi ataupun fungsi azazinya atau dasarnya saudaraku. Sehingga kita juga tidak membuat sit-sit ini juga menjadi sesuatu hal yang berlebihan, ataupun bahkan kita membuat sesuatu mensakralkan sekali saudaraku. Sesungguhnya kitab suci kita mencatat fungsi daripada rumbai-rumbai ini adalah untuk mengingat saudaraku. Bapak Yahweh menetapkan ini dengan benang nila, dengan benang yang berwarna nila, dan inilah yang kita kerjakan. Sehingga kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan juga bagi bangsa Israel juga selalu memakai pakaian dengan adanya sit-sit seperti ini saudaraku, atau rumbai-rumbai seperti ini. Dan saat ini kita juga bisa dipakai saat memakai talit, dan semua talit memiliki sit-sit atau rumbai-rumbai seperti ini. Tujuannya, kembali lagi kita Bilangan mengatakan bahwa dengan rumbai atau sit-sit ini kita mengingat akan perintah Yahweh Elohim saudaraku. Ini merupakan suatu tanda, dan bila kita memahami hal ini saudaraku, maka kita mengerti tentang mengapa bangsa Israel ataupun kita memakai talit yang ada sit-sitnya ini saudaraku. Dan ini juga telah ditetapkan di dalam kitab Bilangan ini. Dan lewat ini juga saudaraku memang ada terjadi suatu peristiwa di zaman Adonai Yeshua HaMashiach, di mana ada wanita pendarahan yang sudah 12 tahun pendarahan, dan dia memegang ujung jubah daripada Adonai Yeshua HaMashiach. Arti ujung jubah ini adalah kepada sit-sit ini saudaraku, ujung jubah ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah ujung jubah ini yang menyembuhkan saudaraku?
Kalau kita baca di dalam kitab Matius, di kitab Matius 9 ayat 20 sampai 22 berkata demikian, saudaraku. Apakah sit-sit ini yang menyembuhkan, saudaraku? Kalau kita perhatikan, dapat kita lihat Matius 9 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun dengan mendekati dari belakang menjamah ujung jubahnya, sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, dan Yeshua HaMasias telah berpaling dan memandangi dia, dia berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Jadi saudaraku, di dalam peristiwa ini, bukan karena sit-sitnya ini wanita itu menjadi sembuh, saudaraku. Karena pertama yang dilakukan kesembuhan terhadap wanita itu adalah iman wanita itu dulu, saudaraku. Di mana iman wanita itu dia membuka hati, membuka diri, saudaraku. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita bila kita saat ini mengalami suatu beban, sesuatu menghadapi situasi di mana kelemahan tubuh atau sakit, atau kita dalam keadaan sakit. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus buka diri kita dulu, saudaraku. Kita harus buka hati kita. Kita tidak ada kepahitan. Ini dulu, saudaraku, sama seperti wanita ini. Dia membuka dirinya. Dikatakan di ayat 20, dan lihatlah seorang wanita pendarahan yang 12 tahun dengan mendekat dari belakang menjamah ujung jubah itu, sebab dia berkata kepada dirinya, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia membuka hati, membuka dirinya, saudaraku. Ini yang harus kita lakukan. Jadi saudaraku, dimanapun berada, bila engkau ingin didoakan dalam kesembuhan, tentu di dalam dirimu sendiri harus membuka dirimu untuk membuka hatimu jangan tertutup untuk engkau mau didoakan dan mau mengampuni sesama yang lain. Ini harus dibereskan dulu, saudaraku, di dalam diri orang tersebut. Yang kedua, saudaraku, dikatakan saat Yeshua berpaling, dan Yeshua setelah berpaling dan memandang dia, dia berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi lewat iman dari wanita inilah yang menyembuhkannya, saudara. Bukan karena pengaruh sit-sit ini, saudaraku. Ini yang kita harus pahami sehingga kita kembali kepada firman Bapa Yahweh. Diawali dengan bagaimana sikap kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk kita datang kepada Bapa Yahweh, kita lepaskan pengampunan, tidak ada kebencian. Tentu ini yang harus dilakukan. Kemudian kita memiliki iman yang teguh untuk kita sembuh. Tapi sit-sit yang dipegang ini adalah suatu sarana saja yang dilakukan oleh wanita pendarahan ini, saudaraku, karena dia memiliki iman. Sehingga Yeshua katakan, imanmu yang telah menyembuhkanmu, bukan karena memegang sit-sit ini, saudaraku. Ini yang harus kita renungkan, saudaraku, sehingga kita juga tidak menganggap sit-sit ini sesuatu hal yang berlebihan demikian, saudaraku. Karena di kitab Bilangan bahwa sesungguhnya sit-sit ini atau rumbai-rumbai ini merupakan suatu tanda saja untuk mengingat kita akan perintah Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, kita kembalikan apa yang tertulis di dalam firman Bapa Yahweh sehingga kita tidak berlebihan. Namun apakah saya boleh, kalau saya dalam keadaan sakit, saya memegang sit-sit jubah daripada talit suami saya untuk saya sembuh seperti wanita pendarahan ini? Yes, boleh saja, saudaraku. Tapi bukan karena sit-sitnya ini, tapi karena iman saudaraku sendiri, dan juga membuka hati dan berdoa minta kesembuhan tersebut, atau didoakan oleh orang-orang yang memang mendoakannya. Itu yang utama. Namun
proses terhadap sit-sit ini sifatnya, dasarnya adalah sebagai pengingat untuk melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh sesuai dengan Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Kiranya renungan firman pagi hari meneguhkan kita sehingga kita juga tidak mengambil suatu sikap yang artinya kontra dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci kita, dan kita menganggap suatu benda-benda tertentu menjadi suatu yang kita anggap sesuatu kita sakralkan, tentu juga bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh juga katakan jangan membuat bagimu apapun yang menyerupai apapun untuk disembah, seperti halnya tertulis di dalam Torahnya atau di dalam 10 perintah Bapa Yahweh, perintah yang kedua. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap berjuang. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman keselamatan yang pasti hanya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.